Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Manado dan pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Kita akan membahas isu yang sangat penting terkait dengan perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Bagaimana menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan Indonesia. Pagi ini saya sudah bersama dengan Danko Daerah 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi SE MTR Opsla. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Devis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya, terima kasih Pak sudah mau bergabung di program Sapa Manado, Kompas TV Manado di tengah-tengah kesibukannya pagi ini. Kita akan membahas terkait dengan wilayah perairan Indonesia, khususnya di area perbatasan yang kita tahu bersama ini Pak. Banyak sekali tantangan ya, mulai dari patroli keamanan, kegiatan ilegal, hingga pentingnya kerjasama dengan berbagai instansi dan masyarakat. Termasuk juga di belakang kita ini, Dirgahayu Armada RI 5 Desember 2025. Dalam rangkaian itu, pagi ini kita langsung saja akan membahasnya, tapi kita akan mulai Pak dengan bagaimana tugas dan fungsi Pak Kodaeral 8 dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perairan Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Devis, terima kasih. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kompas TV. Ya. Tadi yang seperti Pak Devis tanyakan, apa tugas dan fungsi daripada Kodaeral 8. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa organisasi Kodaeral 8 ini adalah organisasi yang baru. Sebelumnya di area Sulawesi Utara ini adalah Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 8. Ya. Sejak 10 Agustus 2025, kita Angkatan Laut meresmikan ada 14 Kodaeral. Salah satunya adalah Kodaeral 8 Manado ini. Nah, ada beberapa peningkatan tugas atau fungsi dari dulu organisasi Lantamal, sekarang menjadi organisasi Kodaeral. Ya. Yang pertama, dari sisi tugas memang kita ada beberapa yang penambahan atau peningkatan. Di mana dulu Lantamal adalah fokus kepada dukungan pelayanan terhadap satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut yang bertugas di wilayah Sulawesi Utara ini. Nah, untuk Kodaeral, tugas pelayanan atau dukungan masih ada Pak. Tetap melekat di organisasi Kodaeral ini untuk mendukung atau melayani satuan-satuan operasional yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara ini. Contohnya misalnya pelayanan terhadap kapal-kapal perang. Kemudian pelayanan terhadap pesawat udara TNI Angkatan Laut. Dan juga pelayanan kepada pasukan-pasukan marinir yang bertugas di wilayah Sulawesi Utara ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tugas yaitu tugas operasi. Tambahan tugas operasi ini adalah tugas operasi pertahanan pangkalan dan tugas operasi pertahanan pantai. Ya. Nah, di sini itu ada tugas yang baru untuk Kodaeral 8. Kemudian berikutnya adalah penegakan hukum di laut. Ya. Kemudian juga kita adalah juga tugas-tugas di mana mendukung TNI Angkatan Laut di wilayah kerja sini, termasuk juga kita adalah tugas untuk memberdayakan potensi maritim yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya. Oke, Pak, terkait dengan patroli dan pengawasan sendiri, bagaimana yang dilakukan oleh pihak Kodaeral 8 ini, Pak? Di sini kita tidak melaksanakan patroli secara sendiri, Pak. Baik. Ya. Kita punya di Angkatan Laut itu ada Armada 1, Armada 2 dan Armada 3. Kemudian juga ada 14 Kodaeral. Dalam melaksanakan patroli di wilayah laut, kita di sana tidak sendirian, artinya tidak Kodaeral saja. Ya. Ada unsur-unsur KRI yang memang di bawahnya Armada 2 yang mempunyai daerah operasi di sini juga. Kemudian mungkin dari Kodaeral, contoh Kodaeral Tarakan misalnya, itu juga mempunyai daerah operasi yang sekitar-sekitar sini juga. Jadi kita dalam melaksanakan operasi di sini, operasi patroli keamanan tidak sendirian, Pak. Ya, kita tidak melaksanakan sendiri. Kita melaksanakan bersama-sama dengan unsur atau satuan-satuan
TNI Angkatan Laut yang lain. Baik, jadi bersinergi dengan Bersinergi, semua ya. Baik, oke. Kemudian terkait dengan peningkatan kemampuan dan kesiapan personil ini untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut, seperti apa kira-kira, Pak? Yang jelas, Pak, kalau peningkatan kemampuan itu adalah kita yang pasti salah satunya adalah melaksanakan latihan, Pak. Baik. Ya, banyak-banyak melaksanakan latihan. Kemudian kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di sini, instansi maritim. Ya. Kemudian kita juga dalam melaksanakan kemampuan, meningkatkan kemampuan ataupun meningkatkan kewaspadaan, kita juga bekerja sama melaksanakan latihan dengan luar negeri, Pak. Contohnya dengan Angkatan Laut Filipina. Iya. Oke, karena memang kalau di wilayah Sulawesi Utara ini berbatasan langsung Betul. dengan Filipina ya, Pak. Betul, ya. iya. Kemudian kira-kira soal infrastruktur, kemudian fasilitas yang ada ini seperti apa kira-kira, Pak, untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut begitu, Pak? Kita punya beberapa unsur laut, Pak, ya namanya ya. Sarana laut untuk patroli. Ya, kita punya 3 kapal perang Republik Indonesia, ya. Yaitu KRI Kakap ini, yang sekarang kita berada di sini. Baik. Kedua KRI Pandrong, sekarang sedang di Surabaya. Yang ketiga adalah KRI Selar, sekarang melaksanakan operasi. Ya. Kemudian kita juga punya selain KRI, kapal perang Republik Indonesia, kita juga punya KAL, kapal-kapal Angkatan Laut. KAL. Kita mempunyai 3 KAL, ya, yaitu KAL Tedung Selar, kemudian KAL Patola, dan ke KAL Tedung Naga. Nah, selain itu juga kita punya unsur-unsur yang kecil. Ya, tadi kita juga baru meluncurkan ya satu kapal baru, jenisnya kecil, yaitu untuk patroli di wilayah yang dekat, ya. Itu kita mempunyai beberapa yang ditaruh atau diletakkan di lanal-lanal, Pak. Lanal-lanal maupun di pos-pos Angkatan Laut. Itu yang unsur-unsur yang kecil-kecil. Ya. Baik, jadi sejauh ini memang semuanya beroperasi ya, Pak? Semua untuk beroperasi. Infrastruktur dan fasilitas yang ada, sehingga ini masyarakat juga perlu mengetahui dan mendapatkan edukasi terkait dengan bagaimana keamanan Laut Sulawesi Utara juga ya, Pak? Di bawah kepemimpinan Bapak bersama dengan jajaran yang ada ya, terkait dengan bagaimana kita menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan. Nah, kita masih bersama dengan Danko Dairal 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi SE MTR Opsla. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan. Di segmen kedua kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen kedua perbincangan kita pagi hari ini, bagaimana menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan. Kita masih berada di atas KRI Kakap 811 Kodairal 8. Ya, dan tentunya pagi hari ini kita masih bersama dengan Danko Dairal 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi. Kita masih banyak berbincang. Kalau tadi kita melihat bagaimana fungsi dan peran, kemudian patroli dan pengawasan sinerginya seperti apa. Di segmen kedua ini mungkin masyarakat juga perlu tahu bagaimana peran Kodairal 8 dalam mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan ini, Pak. Yang jelas kami selalu melaksanakan rutin operasi dan berpatroli di wilayah laut di perairan Sulawesi Utara ini. Yang pertama jelas adalah kita melaksanakan operasi intelijen. Ya. Sebelum kita melaksanakan operasi menggunakan unsur-unsur laut, operasi intelijen kita laksanakan, ya, mulai dari perbatasan yang paling dekat dengan Filipina, yaitu di wilayah kepulauan Talaut, ya, Kepulauan Sangir, di mana kita punya pangkalan Angkatan Laut di sana, yaitu Pangkalan Angkatan Laut Tahuna dan Pangkalan Angkatan Laut Melangwane. Nah, mulai dari situ kita melaksanakan operasi intelijen untuk mengetahui data-data
apabila ada kegiatan-kegiatan ilegal ya di perbatasan ya, terutama jelas perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Itu demikian. Iya. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat peran-peran yang ada, ini juga sebenarnya akan membantu kita untuk menjaga keamanan laut dan masyarakat lebih mengetahui seperti apa tugas yang ada. Tapi tentunya ada tantangannya ya Pak ya. Ya. Pasti ada tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Yang pertama tantangan itu adalah wilayah operasi kita atau wilayah yang kita cover untuk keamanan itu memang cukup luas, cukup luas dari untuk wilayah Kodairal 8 ini, ya cukup luas, di mana 2/3 dari Sulawesi Utara ini adalah pantai, 2/3 dari Sulawesi Utara ini pantai. Ini baru pantai kita bicara, belum ke lautnya. Lautnya, pantainya saya sudah 2/3. Ini memang menjadi tantangan buat kita untuk mengawasinya. Ya. Untuk wilayah lautnya juga cukup luas, sampai ke utara, sampai ke Miangas dan ke Marore, ya kan? Itu cukup luas, sehingga kita membutuhkan sebenarnya unsur-unsur yang lebih bisa atau lebih besar, sehingga bisa mencapai itu, ya daerah itu. Nah, kemudian yang kedua tantangannya adalah cuaca, ya di mana di Sulawesi Utara ini dan sekitarnya cuaca ini kadang-kadang kan tidak menentu, ya, untuk udara, baik di udara maupun di lautan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita membutuhkan peralatan deteksi, peralatan pengawasan yang sebenarnya harus lebih tajam ya, atau lebih bisa mengcover semua area tersebut. Nah, sementara ini kita belum punya itu. Kita masih bekerja sama dengan unsur-unsur lain, instansi lain, ya, yang bisa untuk mengcover permasalahan tersebut. Oke, jadi baik, saya catat di sini ada 3 poin. Yang pertama soal ya perlu adanya SDM personilnya juga ya perlu ditambah ya itu. Betul. Karena ini luasnya kalau disampaikan tadi 2/3 ini memang benar-benar cukup luas Pak ya. Betul, Kemudian soal cuaca yang memang kita tidak bisa memprediksi ini cuacanya akan seperti apa untuk mengawasi wilayah laut ini dan perbatasan. Kemudian tadi ya dari sisi infrastruktur berarti memang perlu ditambahkan juga dalam hal ini Pak ya. Betul. Sebenarnya kita tidak perlu banyak, ya. Cukup mungkin ada beberapa tapi mempunyai kemampuan. Kemampuan coveringnya yang cukup luas, itu saja sebenarnya. Baik. Kemudian dari sisi sinergitas nih Pak, tadi sempat disentil di segmen 1 ya, Pak, perlu ada unsur-unsur lain juga untuk membantu menjaga keamanan dan kedaulatan laut ini. Tapi bagaimana Pak sinergi dengan pihak-pihak lainnya seperti mungkin tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemerintah daerah Sulawesi Utara, sejauh ini seperti apa kira-kira Pak? Kita dalam melaksanakan melaksanakan penegakan hukum di laut, kita memang bersinergi dengan instansi. Yang pertama adalah instansi maritim. Baik. Ya, instansi maritim itu contoh seperti Bakamla. Baik. Kemudian KPLP. Kemudian ada Bea Cukai, ada KSOP, ya, ada Pol Airut. Nah, kita bersinergi dengan mereka dalam melaksanakan operasi atau patroli. Kenapa? Karena kalau kita sendiri kita tidak bisa. Benar. Ya. Informasi pergerakan, mereka juga akan memberikan satu informasi atau data kepada kita. Dan dalam menindak pun kita bersama-sama, ya, karena ada beberapa permasalahan atau kasus yang memang bisa ditangani oleh Angkatan Laut, tapi bisa juga yang harus ditangani oleh polisi, KSOP dan segala macam. Itu perlu sinergi. Iya, baik. Jadi ini kolaborasi ini sangat penting dalam hal ini, Pak. Kemudian bagaimana koneksi dengan pemerintah daerah sejauh ini, Pak? Bagaimana komunikasi dengan pemerintah daerah? Dengan pemerintah daerah juga kita berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini kita memang merupakan salah satu dari anggota Forkopimda, ya, sehingga apapun informasi dari mereka, dari kita saling memberikan. Kemudian pemerintah daerah juga memberikan perhatian juga kepada kita. Kemudian kita juga membantu pemerintah daerah apabila pemerintah daerah membutuhkan dari kita, misalnya unsur maupun data ataupun personil, kita
saling berkolaborasi dengan pemerintah. Baik, oke. Itu jadi harapan bersama juga, Iya, Pak ya. iya. Kemudian satu sisi selain pemerintah, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak dari bagian keamanan laut sendiri, Pak. Iya. Bagaimana interaksi dengan masyarakat begitu? Kita dengan masyarakat apalagi ya Pak ya, memang cukup intens ya kita dengan masyarakat. Seperti contohnya beberapa kegiatan di laut yang mana tidak hanya kita mendapatkan informasi intelijen itu dari unsur-unsur atau instansi sipil, instansi maritim, tapi kita banyak juga memperoleh informasi dari masyarakat. Ya, seperti contoh misalnya waktu kejadian KM Barcelona, ya itu kita dapat informasi dari masyarakat. Nah, kalau kita tidak ada kolaborasi atau hubungan dengan masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan memberikan informasi tersebut. Itu salah satu dia, Pak. Jadi ada yang lain juga kegiatan-kegiatan yang kita mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Gitu. Itu artinya tidak bekerja sendiri, tidak berjalan sendiri, ya, bersama Kodairal, bersama dengan masyarakat juga, menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan Indonesia, termasuknya di area Sulawesi Utara ini. Kita akan kembali di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan. Kita masih bersama dengan Danko Dairal 8, Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi, SEMTR Opsla, dan kita masih berada di atas KRI Kakap 811 ya. Dan di segmen terakhir ini di belakang saya ini ada tulisan Dirgahayu Armada RI 5 Desember 2025. Nah, dalam rangkaian kegiatan ini saya mau kupas sedikit terkait dengan acara-acara atau kegiatan yang dilakukan, Pak. Tapi di sini saya sangat menarik karena ada tema yang diangkat dengan semangat Jalesveva Jayamahe, Ko Armada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat, menuju Indonesia maju. Nah, terkait dengan tema ini saya mau tanya sedikit, Pak. Kenapa mengangkat tema ini begitu? Ya, yang pertama memang Jalesveva Jayamahe itu kan slogan atau semboyannya TNI Angkatan Laut. Ya. Baik. Kita justru di laut kita jaya. Ya. Nah, kemudian mempersatukan kekuatan laut Nusantara itu adalah semboyannya Ko Armada RI. Baik. Ya, Ko Armada RI semboyannya adalah mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Artinya seluruh Indonesia, Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau ini disatukan oleh Ko Armada RI. Gitu. Terdiri dari pulau-pulau ini akan disatukan oleh Ko Armada RI. Ya. Di mana Ko Armada RI ini kita Kodairal 8 ini adalah salah satu bagian daripada Ko Armada RI. Nah, di mana tugas-tugas Ko Armada RI yang diemban salah satunya oleh Kodairal 8. Nah, ini mempunyai tugas adalah untuk mengantarkan rakyat sejahtera bersatu. Baik. Ini kan juga terkait dengan apa yang dicita-citakan atau kebijakan daripada pemerintah saat ini. Oke. Pak, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam rangkaian ini? Kita punya dua bagian ya. Yang pertama adalah yang dilaksanakan secara terpusat di Jakarta dan Surabaya. Kemudian ada yang dilaksanakan di daerah sendiri. Nah, untuk yang di daerah kita sendiri di Kodair 8, kita melaksanakan kegiatan ada beberapa seperti tadi kita sudah melaksanakan yaitu doa bersama. Kemudian ada lomba melukis dengan tema laut untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Kemudian nanti ada ziarah ke makam pahlawan, ya. Kemudian ada bakti, besok kita ada bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian ada terakhir itu kita melaksanakan upacara, upacara Hari Armada pada tanggal 5
Desember. Iya, ini Gitu. ini rangkaiannya ya, Pak, ya. Rangkaiannya, Menuju betul. 5 Desember, Pak. Betul. Selain tadi memang ada lomba melukis, ini menyentuh masyarakat Betul. juga dalam hal ini. Tapi bagaimana dengan kolaborasi dengan pemerintah? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pihak-pihak terkait atau integrasinya seperti apa? Ada beberapa ya memang yang kita melaksanakan juga terkait dengan contoh tadi seperti bakti sosial. Bakti sosial, Ya, baik. itu kita bekerja sama dengan Universitas Samratulangi Ya. untuk dari kedokterannya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PLN. Kita juga melaksanakan makan bergizi gratis. Iya. Nah, MBG. untuk anak-anak nanti yang dilaksanakan di desa apa? Kilu ya? Kulu, Desa Kulu. Ya. Itu adalah Desa Kulu itu adalah salah satu desa binaan TNI Angkatan Laut, di mana di situ ada namanya kita Kampung Bahari Nasional. Nasional. Nah, Oke. jadi kita itu Ya. adalah binaan kita, ya kita melaksanakan di situ, Ya. mengundang semua masyarakat, pelaksanaannya bekerja sama itu dengan Unsrat, dengan Ya. PLN, Ya. ya kan, Pegadaian, Oke. nah, itu juga. Ya, baik. Jadi berbagai instansi dalam hal ini termasuk perguruan tinggi dan juga Betul. perusahaan-perusahaan ya. Betul. Pak, kemudian dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan ini kira-kira seperti apa TNI AL dalam hal ini Koada Eral 8 berperan untuk mewujudkan program tersebut begitu. Betul, kita TNI khususnya memang mendapatkan tugas dari pemerintah ya untuk bersama-sama membangun bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan Ya. di daerah-daerah ya. Khusus untuk Angkatan Laut, kita mendapatkan tugas waktu itu adalah untuk menanam atau memperbanyak perkebunan kedelai. Kedelai. Ya, kita sudah melaksanakan itu. Namun tidak hanya itu saja, kita juga diperintahkan untuk membuka lahan, kemudian membuka usaha perikanan dan lain-lain yang bisa mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Utara ini. Oke, iya baik Pak. Dari berbagai perbincangan kita di hari ini terkait dengan menjaga keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan, berhubungan dengan Hari Armada yang jadi momentum ini pada tanggal 5 Desember 2025 nanti. Kira-kira apa harapan dari Bapak kepada personil Koda Eral 8 dan kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita ke dalam ke ke internal Koderal 8, ya kami berharap bahwa seluruh personil daripada Koderal 8 ini memahami tugasnya. Ya. Memahami tugasnya pokoknya ke depan yang semakin berat dan semakin kompleks. Oke. Dan kami juga berharap semua personil daripada Koderal 8 ini sehat, Pak. Itu yang penting. Iya. Ya, kalau tidak sehat kita tidak bisa bekerja. Iya. Nah, harapan itu sehat, bahagia, makmur, sejahtera. Nah, itulah kira-kira, Pak ya. Iya. Termasuk masyarakat di sekitarnya mudah-mudahan bisa tersentuh oleh apa yang sudah dilakukan oleh Koderal 8. Iya, sehat, bahagia, makmur, sejahtera ya. betul. Ini harapannya untuk seluruh personil yang ada. Iya. Dan kami juga tentunya sebagai warga masyarakat untuk memberikan semangat juga kepada Terima kasih. kepada Bapak dan juga seluruh jajaran yang ada, sehingga kasih. memang untuk keamanan dan kedaulatan laut di wilayah perbatasan ini termasuk Sulawesi Utara makin aman dan makin terjaga. Sekali lagi terima kasih Terima banyak kasih, Pak Devi. untuk Terima kasih. waktunya selaku Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Dery Tri Sananto Suhendi SEMTR Opsla untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga perbincangan kita pagi hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi semangat buat masyarakat Sulawesi Utara bahwa lokasi perbatasan kita tetap dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Akhir kata saya Devis Pinontoan bersama dengan seluruh redaksi di Sapa Manado, Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari KRI Kakap 811 Satrol Kodaeral 8 mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.